Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di Ladies Inspiring. Semoga hari kalian semua yang mendengarkan penuh dengan inspirasi dan kebahagiaan. Sebelumnya, kenalin nama aku Nidau Ulfa yang akan memandu untuk acara kita pada hari ini. Kita semua, khususnya nih kalangan perempuan, pasti sering sekali merasa tidak aman dan kerap bertanya-tanya apa yang kurang dari diri kita, tanpa menyadari kelebihan lainnya yang sebenarnya banyak sekali kita miliki. Untuk itu, pada hari ini Ladies Inspiring punya topik yang super inspiratif yang akan membuat kamu merasa lebih percaya diri dan luas dalam melakukan segala hal sehingga kamu dapat menjadi versi terbaik dari kamu. Gimana? Udah penasaran belum apa topiknya? Topik kita pada hari ini adalah insecurity yang pastinya udah sering banget jadi bahan obrolan di media sosial dan tentunya kehidupan sehari-hari. Tapi apa sih sebenarnya arti dari insecurity ini dalam konteks psikologi? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan mengajak seseorang untuk diskusi bareng nih, yaitu Ibu Zahrani, SPSI, MPSI Psikolog yang merupakan salah satu dosen psikologi di Universitas Syah Kuala. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang Ulfa. Selamat siang Ibu. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang. Mengenai topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai insecurity nih, Bu. Nah, tingkat insecurity ini tampaknya semakin meningkat terutama di kalangan generasi Z yang selalu menjadi topik pembicaraan di mana-mana, Bu. Nah, apakah ini memang merupakan permasalahan baru yang muncul atau ini memang keresahan yang sama juga dialami oleh generasi sebelumnya? Namun, bedanya tidak terekspos secara luas saja, Bu. Bagaimana, Bu? Oke, jadi sebenarnya fenomena insecurity ini tidak hanya terjadi di generasi Z atau di Gen Z, namun juga sebenarnya generasi-generasi sebelumnya juga mengalami yang namanya insecurity. Namun menjadi lebih marak di Gen Z itu benar, dan menjadi lebih meningkat di Gen Z juga benar, ya. Menjadi lebih marak kenapa? Karena mungkin sekarang dengan adanya sosial media, dengan adanya internet, teknologi dan lain-lain, jadi masyarakat menjadi semakin aware dengan insecurity, sehingga juga makin terekspos dan fenomena kesehatan mental juga makin marak dibicarakan di mana-mana. Kemudian semakin meningkat juga pada Gen Z. Ada satu penelitian yang meneliti tentang insecurity ya. Ini adalah sebuah survei tahun 2017 yang dilakukan oleh Universum, menunjukkan bahwa 33% Gen Z mengatakan bahwa mereka itu insecure atau kurang percaya diri. Dan ada juga penelitian dari University College of London mengungkapkan bahwa tingkat depresi Gen Z 2/3 lebih tinggi daripada milenial. Jadi sebenarnya insecurity pada Gen Z ini memang lebih tinggi gitu ya dibandingkan generasi-generasi yang sebelumnya. Walaupun pada generasi sebelumnya juga sebenarnya ini terjadi. Salah satu penyebab pada Gen Z jadi lebih meningkat, salah satunya adalah karena adanya sosial media. Kenapa? Karena dengan adanya sosial media, kita punya banyak ruang untuk membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita lihat di sosial media, semua orang mungkin posting tentang kelebihannya, semua orang posting tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, tapi tidak ada satupun yang posting tentang hal-hal tentang kekurangannya gitu ya. Nah, ini kemudian yang membuat kita membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, sehingga hasil perbandingan ini membuat Gen Z menjadi lebih insecure. Kalau generasi-generasi sebelumnya kan mungkin tidak begitu terekspos ya dengan kehidupan orang lain, tidak begitu terekspos. Kita jadinya lebih fokus sama diri sendiri. Sedangkan di Gen Z sekarang seperti tidak ada batasan lagi. Jadi kita bisa lihat pencapaian orang, kita bisa lihat semua yang ditampilkan orang lain kita bisa lihat, sehingga kita jadi lebih membanding-bandingkan diri sendiri. Nah, ini juga yang membuat insecure-nya Gen Z juga makin meningkat. Baik
Ibu, ternyata pengaruh dari media sosial juga sangat berpengaruh ya Bu terhadap dengan tingkat insecurity pada generasi kami pada saat ini ya Bu. Iya betul, ini generasinya Ulfa ya. Iya Ibu, jadi kami dari kalangan remaja Bu juga sering mengartikan sendiri bahwa insecure tuh merupakan perasaan kurang dan tidak percaya diri terhadap satu hal atau banyak hal dari diri sendiri, sehingga terkadang kami merasa tidak aman atas hal-hal yang kami merasa kurang itu Ibu. Jadi sebenarnya dalam dunia psikologi, insecure itu apa sih Bu? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara istilah insecure, itu tidak hanya ada dalam dunia psikologi sebenarnya. Kalau kita lihat secara istilahnya, insecure itu diartikan memang lack of confidence ya. Jadi kurangnya percaya diri. Secara istilah itu diartikan adalah perasaan kurang percaya diri dan tidak yakin terhadap diri sendiri dan kemampuan diri. Kalau kita lihat berdasarkan definisi dari American Psychological Association Dictionary ya, kamusnya psikologi, insecurity itu adalah perasaan tidak mampu, kurang percaya diri, dan ketidakmampuan untuk mengatasinya, disertai ketidakpastian dan kecemasan umum mengenai tujuan, kemampuan, atau hubungan seseorang dengan orang lain. Jadi, secara singkat bisa kita artikan bahwa insecurity dalam psikologi itu adalah perasaan tidak mampu, kurang percaya diri, perasaan tidak pasti, dan juga kecemasan terhadap diri sendiri, baik itu mengenai tujuan, kemampuan, maupun hubungan seseorang individu dengan orang yang lain. Wah, ternyata insecurity dalam konteks psikologi lebih luas lagi ya Bu maknanya. Jadi bukan sekedar bahwa kita merasa kurang akan satu hal itu sudah insecurity, tapi banyak hal lagi yang dijelaskan dalam konteks psikologi. Nah, menurut Ibu sendiri nih, apakah rasa insecure itu wajar dan memang diperlukan bagi setiap individu Bu? Karena ada beberapa orang, khususnya mungkin ada di sekitar kita yang mengasumsikan bahwa rasa insecure itu perlu ada sehingga dari perasaan tersebut kita dapat mengevaluasi diri nih Bu. Apakah sudah berada di versi terbaik atau masih kurang prosesnya? Menurut Ibu bagaimana Bu? Ya, pertama apakah wajar? Sebenarnya ada sesuatu yang wajar gitu ya, karena namanya juga manusia, mungkin kita juga pasti punya perasaan insecure gitu, walaupun tidak selalu insecure, tapi ada saat-saatnya mungkin kita merasa insecure dalam satu atau dua hal gitu. Jadi itu sebenarnya perasaan yang sangat wajar sekali ya, menurut saya perasaan yang wajar sekali sebagai seorang manusia atau sebagai individu. Namun yang menjadi problem adalah kalau misalnya insecurity ini bertahan dalam waktu yang lama dan terjadi pada hampir setiap aspek kehidupan kita. Jadi mau melakukan apa-apa insecure. Nah itu menjadi permasalahan ya. Kemudian juga sebenarnya apakah insecure ini perlu ada atau tidak? Sebenarnya yang lebih baik ada itu adalah perasaan secure ya. Jadi insecure ini lawannya itu adalah perasaan secure. Perasaan secure itu adalah perasaan aman terhadap diri sendiri, percaya diri, dan percaya sama kemampuan diri sendiri ya. Jadi instead of dibandingkan insecure, sebenarnya yang lebih baik ada itu adalah secure, perasaan secure. Namun terkadang memang nggak bisa kita pungkiri, balik lagi kita punya yang namanya perasaan insecure kadang-kadang gitu ya. Dan tergantung juga cara kita menyikapinya. Kalau kita menyikapi perasaan insecure itu sebagai suatu motivasi atau sesuatu yang menjadi cambuk gitu ya untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi, ya itu adalah sesuatu yang baik. Namun apabila kita melihat menyikapi insecure itu terus kemudian kita jadi frustasi, menjadi stres, menjadi depresi, ya itu sebaiknya insecure itu tidak ada gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada dampak positif dari insecure, itu sebenarnya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nggak bisa kita pungkiri kadang-kadang perasaan insecure itu ada, tapi yang harus kita sikapi dengan cara yang positif. Jadikan itu sebagai sinyal-sinyal bahwa ternyata masih ada aspek-aspek dari diri aku yang perlu aku ubah nih supaya aku jadi lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu, Pak.
teman-teman, dari pemaparan Ibu, kita tuh bisa tahu bahwa ternyata daripada kita insecure terkait hal tertentu dan buat kita terpuruk ya Bu, jadinya kita jadi takut untuk melakukan banyak hal. Nah, lebih baik kita ubah rasa itu menjadi rasa secure terhadap diri kita sendiri, dan akhirnya kita menjadi versi terbaik dari diri kita dengan mengevaluasi dari hal-hal yang tadinya kita itu takut untuk melakukan hal tersebut karena dengan adanya perasaan-perasaan bahwa kita selalu merasa kurang gitu. Nah, untuk teman-teman yang mendengarkan, semoga kita semua bisa lebih percaya diri terkait dengan hal-hal yang membuat kita merasa kurangkah, tidak nyaman, tidak percaya diri, bahwa yakinlah bahwa sesuatu hal yang membuat kita kurang percaya diri itu menjadi pembelajaran supaya kita menjadi lebih percaya diri. Selanjutnya Bu, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Terkadang saya sendiri nih Bu, kadang merasa insecure dan selalu merasa ada aja kurangnya dari diri saya. Saya selalu berpikir dan sering berpikir, kayaknya aku kurang bersyukur deh sama diri sendiri, dan orang-orang di luar sana juga beranggapan bahwa orang yang selalu merasa insecure itu adalah orang yang kurang bersyukur. Dan ternyata orang-orang tersebut juga mengatakan bahwa rasa insecure itu sebenarnya memang kita perlukan. Nah, bagaimana cara menanggapi atau menjawab orang-orang yang mengatakan bahwa makanya jangan banyak-banyak insecure, harus banyak bersyukur gitu. Menurut Ibu gimana Bu cara menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Oke, kadang-kadang ya ada juga orang-orang yang maksudnya yang memberikan mungkin sedikit judgmental gitu ya terhadap kondisi kita. Maksudnya kadang-kadang kita sebagai manusia kan sangat wajar untuk merasa insecure. Jadi kalau misalnya ada orang yang judgmental, misalnya kayak ngapain sih dikit-dikit insecure gitu, coba deh banyak bersyukur gitu ya, pasti nih insecure gara-gara kurang bersyukur ya gitu. Jadi mungkin kita menanggapi orang seperti itu ya ditanggapi dengan tenang saja. Kita sampaikan bahwa sebenarnya rasa insecure itu adalah sesuatu yang sangat wajar kok, tergantung aja cara menyikapinya kita itu bagaimana. Kalau misalnya kita menyikapi dengan cara yang baik, ya alhamdulillah menjadi hasil yang baik. Tapi kalau misalnya kita menyikapi dengan cara yang buruk, itu baru salah gitu. Tapi adanya perasaan insecure itu juga bisa menjadi proses belajar gitu ya bagi kita tadi, bahwa kita sebagai manusia tidak sempurna, ada kelebihan, ada kekurangan, sehingga kekurangan itulah yang harus kita optimalisasi, dan kekurangan itu yang harus kita overcome, yang harus kita optimalisasi sehingga kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik Ibu, jadi ketika kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, semoga itu bisa menjadi suatu acuan bagi kita untuk berkembang menjadi lebih baik. Iya, betul. Ya, jadi ada satu lagi Bu, ketika kadang-kadang nih ya Bu, ketika kita memiliki teman atau orang terdekat yang merasa insecure terhadap hal-hal yang sebenarnya mungkin bagi kita itu terdengar remeh atau biasa aja nih di telinga kita. Namun ternyata hal tersebut benar-benar mengganggu kepercayaan dirinya. Menurut Ibu, bagaimana cara menasihati atau mendukungnya dengan cara membuat dia jangan sampai dia berpikir bahwa kita menganggap remeh rasa insecure dia itu? Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah be there and listen to him or her gitu ya. Jadi kita berada di sana dan mendengarkan dia. Itu pertama, yang paling penting adalah kita harus ada di sana. Kemudian yang kedua, do not judge, jangan menghakimi gitu ya, karena kita nggak tahu permasalahan orang lain. Setiap orang itu kan punya masalah yang beda-beda, dan setiap orang juga punya kapasitas yang beda-beda, sehingga ketika kita mendengarkan teman kita, fokus saja ke mendengarkan permasalahannya dengan penuh empati gitu ya, dengan penuh understanding, dan jangan sampai dijudge. Alah gitu aja kok insecure gitu, alah gitu aja permasalahanku lebih berat lagi gitu ya. Hindari untuk mengatakan hal-hal yang seperti itu. Dibanding mengatakan seperti itu, lebih baik katakan bahwa oke, aku ada di sini, kalau kamu mau cerita boleh ya, aku mau dengerin. Atau ketika teman kita sampaikan keluhannya, kita juga bisa bilang kayak, oh iya aku paham banget kalau misalnya ada di posisi kamu, pasti berat ya,
pasti kamu ngerasa sedih ya digituin. Jadi tunjukkan bahwa kita memang ada di sana, bisa mendengarkan, bisa memahami, dan juga validasi pikiran, perasaan-perasaan yang dirasakan oleh teman kita. Nah, kalau sudah, kemudian nanti kita bisa juga mengajak teman kita untuk menjadi lebih fokus dalam mencintai diri dia sendiri. Jadi instead of judging himself or herself, lebih baik dia fokus kepada mencintai diri sendiri daripada selalu menghakimi diri sendiri. Jadi kita ajak untuk untuk bisa lebih tahu passionnya itu apa, harapannya apa, kelebihannya sendiri apa. Kemudian kita juga ajak teman-teman kita untuk bisa memaafkan dan memahami kekurangan diri sendiri. Terkadang insecure itu timbul ya karena kita nggak paham sama kekurangan diri sendiri, ataupun kita nggak bisa memaafkan diri kita yang nggak sempurna ini, gitu ya, nggak bisa memaafkan diri kita yang kurang ini. Jadi dengan memaafkan dan memahami kekurangan diri sendiri, itu akan membantu kita untuk menghilangkan rasa insecure. Kemudian juga coba ajak teman kita untuk ngobrol terkait pikiran-pikiran negatifnya. Ada nggak kira-kira pikiran-pikiran negatif yang sering dipikirkan gitu ya. Kadang-kadang banyak pikiran negatifnya dibandingkan pikiran positif, itu juga yang bikin insecure. Jadi pikiran-pikiran negatif ini dihilangkan. Terus kemudian juga ajak untuk tidak membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kemudian juga ajak teman kita untuk lebih mengelilingi diri dengan orang yang suportif, dan kita juga harus jadi salah satu orang yang suportif itu ya. Kemudian yang terakhir adalah mungkin ya balik tadi, selalu bersyukur, karena kita juga butuh yang namanya pendekatan spiritual. Kita sebagai manusia itu butuh pendekatan spiritual juga. Jadi nggak hanya dari diri kita sendiri, tapi juga meningkatkan kegiatan spiritual, meningkatkan bersyukur. Nah, itu juga bisa membantu untuk menghilangkan rasa insecure gitu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Nah teman-teman, bagi yang mendengarkan, ketika kalian mempunyai teman yang mungkin sedang dalam fase insecure dan bagi kita itu remeh, seremeh apapun cerita mereka, tolong berada di sisi mereka dan support mereka dengan cara-cara yang baik tanpa menghakimi mereka. Baik Bu, selanjutnya terkadang nih Bu, kadang kita sudah berdamai dengan keadaan, tetapi terkadang pasti ada momen di mana ada aja orang yang mungkin tidak terlalu dekat atau orang yang baru kenal gitu, tapi mereka tidak sengaja menyinggung sesuatu yang membuat kita insecure nih Bu. Yang awalnya kita udah berdamai sama keadaan, tapi tiba-tiba ada aja mengingatkan kembali akan luka lama itu Bu. Apa yang harus kita lakukan? Oke, nah di sini nih yang paling penting adalah kita harus menerapkan batasan ya, atau kita sebut juga dengan self boundaries. Jadi kita sebenarnya sebelum kita bisa menerapkan self boundaries ini, kita harus punya self knowledge dulu. Artinya kita harus punya pengetahuan tentang diri kita sendiri dulu yang utuh. Jadi kalau misalnya kita harus paham diri sendiri dulu. Karena kalau kita nggak paham sama diri sendiri, maka sangat mudah sekali perkataan orang-orang di luar diri kita itu mempengaruhi diri kita. Namun kalau kita paham sama diri sendiri, kita jadi lebih punya tameng gitu ya untuk hal-hal yang mungkin negatif di luar kita. Jadi first of all yang harus kita lakukan adalah kenali diri sendiri. Ya, kenali diri sendiri, termasuk kamu itu siapa, apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka gitu ya, apa kelebihan dan kekurangan diri kamu. Nah itu harus tahu dulu, kira-kira aku ini sebenarnya siapa. Sehingga kalau kita udah tahu diri kita siapa, ketika orang lain mengatakan sesuatu yang di luar diri kita atau sesuatu yang negatif, kita bisa dengan mudah meyakinkan diri bahwa enggak kok, aku enggak seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah temukan keunikan pada diri sendiri gitu. Nah jadi kita sebenarnya penting sekali untuk menemukan keunikan diri kita sendiri dibanding orang lain. Jadi sebenarnya bukan fokus untuk banding-bandingkan diri sendiri, tapi lebih kepada menemukan value diri kita sendiri. Hingga kalau misalnya kita udah ketemu nih value diri kita sendiri, kita bisa punya
punya self yang utuh, maksudnya kita bisa jadi pribadi yang lebih utuh. Nah, setelah kita tahu diri kita sendiri, kita tahu kelebihan diri sendiri apa, kita kemudian bisa menjadi pribadi yang lebih utuh. Dan kalau misalnya kita udah jadi pribadi yang lebih utuh, kita juga bisa menerapkan yang namanya boundaries atau batasan itu tadi, gitu ya. Oleh karena itu, setiap ketika ada orang yang menyampaikan hal-hal yang negatif, ya kita perlu filter. Kalau misalnya nggak sesuai sama diri kita, ya jangan dimasukkan ke hati, ya, atau boleh dianggap informasi itu sebagai sesuatu yang oke, ada komentar seperti ini, berarti aku kayaknya harus lebih berubah begini, ya, dijadikan sebagai cambuk. Artinya apapun informasi yang kita dapatkan dari luar diri kita itu jangan serta-merta untuk kita masukkan ke dalam diri kita, kemudian kita menghakimi diri kita sendiri berdasarkan perkataan orang lain. Karena yakinlah yang paling paham sama diri kita adalah diri kita sendiri. Yang paling lama diri kita sendiri, yang paling paham dengan kita adalah diri kita sendiri, yang paling lama menghabiskan waktu dengan kita adalah diri kita sendiri, sehingga tidak semua perkataan orang tentang diri kita itu benar adanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, difilter. Ini ada perkataan yang baik dan tidak baik. Kalau yang baik disikapi seperti apa, kalau yang tidak baik harus disikapi seperti apa. Jadi dengan kita menjadi pribadi yang utuh, kemudian menerapkan batasan-batasan, jadinya kita tidak terlalu mudah terpengaruh oleh perkataan-perkataan orang lain. Wah, ternyata penting banget ya Bu untuk mengenali diri sendiri supaya ketika ada hal-hal yang membuat kita terguncang oleh kata-kata orang lain, kita lebih paham tentang diri kita sendiri. Betul. Baik Bu, tapi saya bingung nih, terkadang cara menyikapi tadi katakanlah itu orang-orang random yang tiba-tiba menyinggung terkait dengan rasa insecure kita. Tapi terkadang Bu, ada juga orang terdekat, contohnya bisa aja orang tua kah, teman, sahabat, yang seharusnya mensupport kita terkait dengan rasa insecure itu, tapi selalu menyinggung dan membuat kita terbayang-bayang oleh rasa insecure itu. Entah itu soal karir kah, pencapaian, fisik, dan banyak hal-hal lainnya. Jujur saya sendiri, terkadang jika orang lain yang tidak terlalu dekat dengan kita menyinggung terkait rasa insecure, saya menganggapnya itu hanya angin lalu gitu. Tapi terkadang kalau misalnya orang yang menyinggung rasa insecure itu adalah orang yang terdekat, yang mungkin mengenal kita lebih dekat daripada orang-orang yang awalnya lalu lalang itu yang mengatakan kita, itu membuat saya bertanya-tanya, apa mungkin emang iya ya rasa-rasa yang mereka katakan tentang saya itu apa memang iya gitu. Nah, ketika yang menyinggung rasa insecure itu adalah orang yang terdekat, saya bisa langsung down dan membuat bertanya-tanya, emangnya iya ya aku seburuk itu gitu. Menurut Ibu gimana Bu cara menyikapi ketika kita mengalami kejadian seperti itu? Oke, yang harus kita pahami dulu adalah kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain, ya. Jadi kita nggak bisa kontrol perilaku, pikiran, dan perasaan orang lain. Yang bisa kita kontrol itu 3P aja, perilaku, perasaan, dan juga pikiran kita sendiri. Jadi di luar itu sebenarnya kita nggak bisa kontrol. Sehingga kalau kita berharap semua orang tidak menyakiti kita, akan sulit sekali karena kita nggak bisa mengontrol perilaku orang-orang. Namun ada hal yang bisa kita lakukan ketika misalnya orang paling dekat nih, orang terdekat kita yang mengatakan sesuatu yang kayaknya justru bikin kita insecure. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah coba disampaikan apa yang dirasakan. Karena bisa jadi orang terdekat kita mengkomentari sesuatu, mungkin mereka tidak tahu bahwa hal itu akan menyakiti kita atau memberikan dampak kepada kita. Sehingga kita perlu menyampaikan secara jelas apa yang kita rasakan. Kadang-kadang nih kalau misalnya ada orang dekat, misalnya orang tua kita aja gitu ya, komentar sesuatu, sedih banget sebenarnya, tapi kita mau pura-pura kuat di depan orang tua kita, nanti nangisnya di kamar gitu ya, sambil di bawah bantal gitu nangis. Nah, itu sebenarnya
tidak baik pura-pura kuat di depan orang tua kemudian menangis di kamar itu tidak baik. Kenapa? Karena bisa jadi orang tua jadi nggak tahu, orang tua tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu menyakiti kita gitu. Ada baiknya kalau kita merasakan perasaan tidak nyaman atau merasa sakit ketika ada orang yang mengatakan sesuatu yang buruk, kita harus secara asertif menyampaikan perasaan kita. Bahwa misalnya kita merasa tidak nyaman dengan perkataan itu, boleh nggak kalau ke depannya tidak diulangi lagi. Jadi ada yang namanya I message ya, kalau dalam psikologi ada yang namanya I message atau pernyataan saya. Jadi pernyataan saya itu rumusnya adalah saya merasa bla 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 karena bla 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 bla, apakah boleh ke depannya bla 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 bla. Jadi kita bukan mengkonfrontasi orang tersebut, tapi kita sampaikan perasaan kita. Ya, akan berbeda kalau misalnya kita konfrontasi, Mama kenapa sih kayak gitu ngomongnya, kayak enggak itu gini. Nah itu mungkin justru akan menimbulkan konflik. Jadi ada baiknya kita sampaikan, Mah paham apa yang Mama sampaikan, tapi saya gitu ya, atau nama panggilan kita, misalnya saya merasa sedih ketika mendengar Mama mengatakan seperti itu karena saya merasa nggak seperti itu. Boleh nggak ke depannya Mama kalau misalnya pengen nyampein sesuatu tidak disampaikan dengan cara yang seperti itu. Jadi kita harus sampaikan apa yang kita rasakan supaya orang di sekitar kita juga tahu bahwa oh ternyata kalau aku ngomong seperti itu tuh menyakiti dia. Jangan-jangan selama ini orang-orang di sekitar kita tuh selalu mengulangi hal-hal yang sama karena mereka nggak paham bahwa itu menyakiti kita, nggak paham dampak negatifnya ke kita. Ya, itu satu. Jadi harus disampaikan secara asertif apa yang kita rasakan supaya tidak terjadi lagi ke depan. Kemudian yang kedua, ya kita perlu mengontrol pikiran dan perasaan kita. Jadi sebenarnya suatu situasi itu, suatu kejadian itu tidak serta-merta mempengaruhi emosi kita, tapi biasanya ada pikiran yang menyebabkan. Ya, jadi kalau misalnya kita dikatakan sesuatu yang buruk oleh seseorang, itu sebenarnya tidak serta-merta buat kita sedih, tapi biasanya ada peran pikiran yang bermain di situ. Jadi kita merasa sedih atau tidak biasanya tergantung kepada apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkomentar negatif, jangan serta-merta kita juga berpikir negatif. Kalau kita berpikir negatif ya pasti kita akan menimbulkan emosi yang negatif pula. Tapi cobalah kita berpikir positif. Nah itu akan menimbulkan emosi yang positif pula. Misalnya ada orang yang berkomentar negatif, kok kamu gendutan ya? Terus kita langsung berpikir kayak, wah iya nih kayaknya aku gendutan ya. Nah itu pasti akan muncul perasaan yang sedih, frustasi, kecewa. Tapi kalau misalnya ada orang yang mengatakan, kok kamu gendutan ya? Terus kita berpikir kayak, kayaknya aku nggak gendutan deh. Aku kan udah olahraga, aku udah makan yang teratur. Mungkin orang itu aja yang nggak terlalu sering lihat aku, jadi dia nggak paham berat badan aku. Pasti kita efek ke perasaan kita juga akan lebih tenang gitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh selalu punya kendali akan pikiran dan perasaan kita dan juga perilaku kita, sehingga kita di situ yang menentukan apakah yang terjadi di lingkungan itu mempengaruhi diri kita atau tidak. Penting sekali untuk kita punya yang namanya boundaries itu tadi, ya. Dan penting juga untuk sampaikan secara tegas kalau misalnya kita merasa tidak nyaman terhadap perilaku orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang terdekat. Gitu loh. Baik Ibu, jadi teman-teman semuanya, dari Ibu kita bisa tahu bahwa ketika tidak merasa nyaman atau merasa sedih dengan perilaku orang di sekitar kita, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan perasaan kita supaya mereka lebih paham tentang, oh ternyata aku tuh nggak suka diginiin, aku tuh nggak suka dikata-katain seperti itu karena itu menyakiti perasaan kita. Jadi teman-teman ketika dihadapkan pada situasi seperti itu, jangan ragu untuk menyampaikan pikiran dan isi hati kita supaya mereka lebih paham tentang apa yang kita rasakan. Jadi kejadian-kejadian seperti itu, apalagi kita pasti tidak mau orang terdekat terus-terusan menjudge kita terkait dengan hal-hal yang sebenarnya membuat kita merasa sedih. Pertanyaan terakhir Bu, untuk sesi kali ini, bagaimana mengatasi insecurity dengan cara yang sehat Bu?
Apakah ada hal positif yang bisa kita ambil dari perasaan insecure ini? Misalnya dalam hal psikologi, apakah insecure bisa memberikan dampak yang baik? Contohnya dalam pertumbuhan seseorang misalnya, Bu. Oke. Jadi apakah insecure bisa memberikan dampak baik? Sebenarnya seperti tadi ya, tergantung bagaimana kita menyikapi insecure itu sendiri. Kalau kita menyikapi insecure itu sebagai sinyal-sinyal bahwa kita perlu untuk lebih bertumbuh dan berkembang, maka itu bisa memberikan dampak yang positif. Tapi kalau kita menyikapi insecure itu sebagai sebuah hukuman, atau kita melihat itu sebagai sebuah kekurangan, terus kita merasa terpuruk, maka itu menimbulkan dampak yang negatif. Kemudian, bagaimana sebenarnya cara kita menghilangkan rasa insecure itu? Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri lebih dalam lagi, cari tahu apa yang kamu suka dan tidak suka, cari tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Yang kedua, temukan keunikan dari diri sendiri, ya, sehingga ini membuat kita jadi lebih nyaman dengan diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, memaafkan dan memahami kekurangan diri sendiri. Jadi di samping ada kelebihan, kita apresiasi kelebihan kita, namun kita juga perlu untuk memahami dan memaafkan kekurangan diri sendiri. Kemudian fokus menjadi dan mencintai diri sendiri. Nah, dalam hal ini fokuslah untuk mencintai diri sendiri dan fokuslah pada pengembangan diri. Hal-hal apa yang kira-kira bisa dikembangkan dari passion kamu, dari skill kamu. Hal apa yang bisa dikembangkan, fokuslah untuk menjadi diri sendiri. Kemudian jangan banding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena seringkali kalau kita banding-bandingkan diri dengan orang lain, biasanya ini akan berujung negatif gitu, karena banyak energi yang akhirnya terbuang mungkin untuk membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kemudian juga kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang suportif, gitu ya. Boleh saja kita memilih lingkungan pertemanan yang memang kita rasa membawa energi positif untuk kita, sehingga punya teman yang suportif itu akan memudahkan untuk bisa berpikiran positif dan menjauhkan diri kita dari pikiran yang insecure, ya. Kemudian juga coba pahami pikiran-pikiran negatif diri sendiri yang mungkin terkadang datang, dan coba dihilangkan pikiran-pikiran negatif tersebut dan diganti dengan pikiran-pikiran yang lebih positif. Kemudian jangan lupa lakukan hal-hal yang buat kamu bahagia, sediakan me time untuk diri kamu sendiri, dan lakukanlah self care untuk membuat diri kamu sendiri lebih bahagia dan lebih menjaga diri kamu sendiri. Kemudian juga yang terakhir, seperti saya sampaikan tadi, selalu bersyukur dan fokus kepada hal-hal yang positif. Dengan kita bersyukur, banyak beban pikiran akan hilang gitu ya, perlahan akan berkurang, dan seiring berjalan waktu kita pasti akan merasa lebih tenang dan juga merasa lebih bahagia. Mungkin itu beberapa tips dari saya. Baik Ibu, terima kasih ternyata teman-teman ada nih cara mengatasi insecure dengan cara yang sehat seperti yang dipaparkan oleh Ibu Zahrani tadi. Semoga teman-teman dapat menerapkannya dalam kehidupan teman-teman supaya rasa insecure ini menjadi suatu hal yang positif untuk diri kita. Ternyata kita udah di penghujung nih Bu. Sebelum berakhir, mungkin dari Ibu ada yang ingin disampaikan, mungkin kata-kata penyemangat Bu bagi perempuan-perempuan di luar sana yang pastinya udah ada rasa insecure-nya sendiri Bu. Silahkan Bu. Ya boleh. Mungkin untuk kamu di luar sana yang merasa insecure atau pernah merasa insecure, cintailah diri kamu sendiri sebagai pribadi yang utuh. Karena setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tidak perlu membanding-bandingkan. Mari kita apresiasi segala kelebihan dan kita peluk segala kekurangan. Yuk lebih sayang sama diri sendiri. Terima kasih Bu, sangat inspiratif sekali untuk saya dan teman-teman yang mendengarkannya pastinya. Selanjutnya sesi kita pada hari ini alhamdulillah sudah berakhir Ibu. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu dan tentunya memberikan banyak
banyak sekali hal-hal positif dan tips-tips bagi kami Bu dan perempuan-perempuan di luar sana pastinya untuk menyikapi rasa insecure itu. Terima kasih juga Ulfa sudah dikasih kesempatan untuk sharing sama teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat dan membantu kita semua untuk mengatasi perasaan insecure. Baik Ibu. Nah teman-teman, kita sudah di akhir acara kita pada hari ini di sesi Ladies Inspiring terkait topik insecurity. Semoga teman-teman yang mendengarkan mendapatkan banyak hal terkait dengan insecurity, khususnya dalam hal psikologi yang udah dijelaskan oleh pemateri kita, Ibu Zahrani, dengan sangat kompleks dan sangat lengkap ya teman-teman. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih bersyukur tentang hal-hal positif yang ada di diri kita, lebih kenali diri kita sendiri, dan tentunya menjadikan ini sebagai suatu motivasi untuk kita berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Saya tutup sesi pada hari ini, sampai jumpa di Ladies Inspiring berikutnya.